Yang pertama ada pendahuluan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaannya yang lain. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Dalam kaitannya dengan perkembangan individu, manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan, baik itu bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia. Pengertian hakikat manusia. Manusia dapat diartikan sebagai makhluk yang berakal budi, dalam arti mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia memiliki ciri khas yang prinsipil dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Misalnya, ciri khas manusia dari hewan terbentuk dari kumpulan terpadu dari apa yang disebut dengan sifat hakikat manusia. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Hakikat manusia pada dasarnya adalah sebagai makhluk yang memiliki kesadaran etika. Dalam arti, ia dapat memahami norma-norma sosial dan mampu berbuat sesuai dengan norma dan kaidah etika yang diyakininya. Hubungan pendidikan dengan manusia. Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, sekaligus yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Pendidikan adalah usaha manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda agar menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab sesuai dengan hakikat dan ciri-ciri kemanusiaan. Ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk lainnya terbentuk dari kumpulan terpadu dari apa yang disebut dengan hakikat manusia. Pemahaman pendidikan terhadap sifat hakikat manusia akan membentuk peta tentang karakteristik manusia dalam bersikap, menyusun strategi, metode, dan teknik, serta memilih pendekatan dan orientasi dalam merancang dan melaksanakan komunikasi dalam interaktif edukatif. Selanjutnya nomor 4, asal-usul manusia dan fitrah manusia. Dalam Islam, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28 yang berarti, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniup ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Nomor 5. Ada beberapa tahapan kejadian manusia, diantaranya adalah A. Proses kejadian manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Menurut Al-Quran, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Prosesnya dijelaskan sebagai berikut. Allah menciptakan Adam dari tanah yang kering dan lumpur hitam. Kemudian, tanah tersebut dibentuk dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Setelah sempurna, Allah meniupkan roh ke dalamnya dan Adam pun menjadi hidup. Subhanallah, inilah kebesaran Allah yang luar biasa. Lalu B. Proses kejadian manusia kedua, yaitu Siti Hawa. Selanjutnya, Allah menciptakan pendamping bagi Adam, yaitu Siti Hawa. Hal ini menunjukkan bahwa segala ciptaan Allah di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, termasuk manusia. Dengan adanya Hawa, Adam tidak lagi hidup sendiri, dan mereka pun menjadi pasangan pertama di bumi. Terakhir, C. Proses kejadian keturunan Adam dan Hawa.
Tahapan terakhir adalah proses kejadian manusia dari keturunan Adam dan Hawa. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia berasal dari saripati tanah, yang kemudian dibentuk dan disempurnakan oleh Allah hingga menjadi makhluk yang hidup. Fitrah manusia. Fitrah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sejak dalam alam ruh hingga lahir ke dunia. Fitrah dapat dikatakan sebagai kondisi awal atau sifat bawaan yang ada pada diri manusia. Sifat bawaan manusia adalah fitrah atau fatoroh, suci dan kecenderungan menerima kebenaran. Kita sebagai makhluk yang mempunyai sifat yang cenderung dapat menerima kebenaran itu, berarti manusia membutuhkan pendidikan. Yang selanjutnya ada aspek kehidupan manusia. Aspek kehidupan manusia terdiri dari aspek histori, aspek biologis, aspek kecerdasan, aspek sosiologis, dan juga aspek posisinya. Yang pertama, aspek historis. Manusia disebut sebagai Bani Adam. Manusia disebut dengan Bani Adam karena menunjukkan asal-usulnya yang bermula dari Nabi Adam. Yang kedua, aspek biologis. Manusia disebut Bashar. Manusia disebut Bashar ini lebih mengacu pada bentuk lahirlah manusia, atau dengan kata lain adalah fisik manusia yang terlihat. Yang ketiga, aspek kecerdasan. Manusia disebut insan. Manusia disebut insan karena manusia adalah makhluk yang sempurna dan dikaruniai akal dan pikiran. Selanjutnya ada aspek sosiologis. Manusia disebut anas. Manusia disebut anas ini lebih dihubungkan dengan fungsi-fungsi manusia sebagai makhluk sosial yang mustahil untuk hidup sendiri. Lalu ada aspek posisinya. Manusia disebut hamba abdun. Manusia disebut abdun karena menunjukkan kedudukannya sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan ini adalah sebuah upaya untuk menyadari dalam pengembangan potensi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia dan diarahkan kepada tujuan yang diharapkan agar memanusiakan manusia. Hakikat pendidikan ini dapat terwujud melalui proses pengajaran, pembelajaran, dan pembiasaan. Pendidikan dapat menumbuhkan budi pekerti, karakter, cara berpikir yang dilakukan secara integral dan tidak dapat dipisahkan. Kesimpulan, yang pertama, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang terdiri dari unsur jasmani dan ruhani. Manusia lahir dengan membawa potensi fitrah. Potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia tersebut dapat dikembangkan dengan baik dan produktif melalui proses pendidikan. Selain itu, manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hereditas dan lingkungan. Pendidikan adalah sebuah proses transformasi pengetahuan menuju arah perbaikan pengetahuan dan penyempurnaan. Juga sebuah proses melatih dan membimbing manusia agar terhindar dari kebodohan. Fungsi dan tujuan dari pendidikan adalah membangun manusia yang cerdas intelektualitasnya dan juga religiusitasnya. Menjadikan manusia yang mampu memiliki akhlak yang mulia, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendidikan dan manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena manusia adalah subjek dan objek dari pendidikan itu sendiri.